Hai guys, kamu suka bete nggak sih sama direktur yang jelas-jelas saat itu AC-nya tuh lagi dibenerin di ruangannya sama seorang engineering. Jelas-jelas engineering yang lebih tahu tentang AC, tapi si direktur ini tuh kayak sok tahu banget. Dia ngasih tahu ini itu seolah-olah dia yang lebih tahu tentang AC. Udah gitu nggak mau nurut sama si engineeringnya, disuruh geser nggak mau mejanya karena ternyata AC-nya kan ada di atas kursinya persis, nggak mau lo disuruh geser. Yang ada akhirnya apa? Kerjanya si engineering jadi agak terganggu. Padahal kan sebenarnya saat itu dalam hal perbaikan AC, si engineering lah yang sedang jadi pemimpin, bukan? Hai teman-teman, selamat datang di episode perdana dari sebuah seri baru di YouTube channel LNI Indonesia. Nama serinya adalah Inspirasi Kepemimpinan. Saya Teddy Irawan atau lebih sering dipanggil Teira Duen. Kita di seri ini tuh bakalan ngupas tuntas apa sih itu kepemimpinan, gimana cara mimpin dengan efektif, dan tentunya we will inspire each other how to be a better leader. Dan hari ini di episode pertama, judulnya adalah definisi leadership yang sebenarnya. Kita akan ngebahas satu perspektif unik tentang kepemimpinan yang didukung oleh ilmu neuroscience, bahwa bukan cuma soal mimpin tim atau ngasih perintah, tapi ini tuh tentang kapan kita mimpin dan kapan kita harus ngebiarin diri kita dipimpin. Are you ready? Kita mulai. Banyak dari kita yang nganggap bahwa pemimpin itu harus selalu berada di depan, ngambil semua keputusan, dan jadi yang paling tahu. Padahal menurut neuroscience, kepemimpinan yang sebenarnya adalah tentang fleksibilitas otak. Otak kita itu dirancang untuk beradaptasi dalam situasi sosial, dan seorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang tahu kapan harus ngambil kendali, kapan harus ngelangkah mundur untuk ngedengerin orang lain. Bayangin ya, otak kita itu kayak orkestra, guys. Kadang kita harus jadi konduktor yang memimpin, tapi kadang kita juga harus jadi pemain biola yang ngikutin ritme tim. Ini disebut social intelligence. Dan ilmu neuroscience itu nunjukin bahwa pemimpin yang sukses punya kemampuan untuk beralih antara dua mode ini secara mulus dan agile. Jadi apa artinya ini dalam konteks profesionalisme di Indonesia? Kita lihat ya beberapa contoh nyatanya. Pertama nih, tentang seorang project head di perusahaan konstruksi. Misalnya kamu seorang project head-nya itu di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta nih. Project-nya tuh besar, misalnya ngebangun jembatan layang baru di ibu kota. Nah, tim kamu itu kan terdiri dari senior engineer, pekerja lapangan, sama konsultan keuangan. Saat planning meeting, tentunya kamu sebagai kepala project harus mimpin, ngasih visi, netapin deadline, dan memastikan semua orang tuh paham tujuan project. Ini saatnya kamu memimpin. Otak kamu bekerja dalam executive mode, yaitu bikin keputusan strategik. Tapi ketika si tim senior engineer itu nyampein bahwa ada masalah teknis di desain awal, what will you do? Pemimpin yang baik itu nggak akan maksain idenya. Kamu bakalan beralih ke mode follower. Kamu dengerin masukan dari si engineer yang lebih berpengalaman di bidang teknis, terus memfasilitasi diskusi agar solusi terbaik itu ditemukan. Nah, di Indonesia konteks seperti ini tuh sering kita lihat kan ya. Budaya kita kan cenderung tuh menghargai yang namanya musyawarah. Pemimpin yang hebat itu tahu kapan harus mimpin dengan tegas dan kapan harus ngedengerin timnya untuk mencapai mufakat. Ini adalah cerminan social intelligence yang didukung oleh neuroscience. Contoh kedua ya, misalnya di sebuah startup teknologi yang lagi booming di Indonesia. Misalnya kamu tuh seorang CEO-nya, sebuah startup edutech ya di Bandung. Tim kamu itu sedang ngembangin aplikasi online learning untuk pelajar di daerah terpencil. Nah, sebagai CEO, kamu kan punya visi yang besar, membuat pendidikan itu lebih mudah diakses di seluruh Indonesia. Di awal, kamu mimpin tim dengan ngasih arahan yang jelas, kamu mimpin dengan kasih tahu fitur apa aja yang harus ada di aplikasi, target pasarnya, dan strategi pemasarannya.
Tapi ketika tim UI atau UX designernya itu nyampein bahwa desain aplikasi ini kayaknya kurang user friendly deh untuk anak-anak di daerah dengan koneksi internet yang lelet, what will you do? Nah, disinilah kepemimpinan sejati kamu diuji. Alih-alih maksain visi kamu, kamu dengerin masukan dari tim desain yang emang lebih paham soal user experience. Kamu ngasih ruang buat mereka untuk bereksperimen dan nemuin solusi. Misalnya, ya udah coba kamu bikin aplikasi yang lebih ringan dan hemat data. Dan yang lebih tahu kan mereka, ya kita dengerin. Nah, di Indonesia konteks kayak gini tuh relevan banget. Karena banyak pemimpin startup muda tuh yang punya ide brilian, tapi yang ngebedain pemimpin hebat adalah kemampuan mereka untuk ngedengerin tim dan beradaptasi. Ini tuh bukan kelemahan guys, tapi justru kekuatan. Karena neuroscience bilang otak kita itu memang lebih efektif ketika nyimbangin antara leading and following. Nah, jadi gimana nih nerapin hal ini di kehidupan pekerjaan kita sehari-hari? Pertama, kenali dulu situasinya guys. Tanyain pada diri sendiri. Saat ini tuh tim gue lagi butuhin arahan gue atau gue yang perlu dengerin ide dari mereka? Itu pertama. Yang kedua, self-awareness kita tuh dilatih. Karena neuroscience kan nunjukin bahwa pemimpin yang baik itu punya kesadaran tinggi tentang emosi dan reaksi mereka sendiri. Misalnya ya, kalau kamu ngerasa ingin selalu mimpin karena takut kehilangan kontrol, nah itu tuh harus kamu akui. Karena itu tanda kamu perlu melatih otak kamu untuk lebih fleksibel. Yang ketiga, kita harus nyiptain budaya tim yang mendukung musyawarah untuk mufakat. Karena di Indonesia kan kita punya nilai ya, gotong royong. Itu tuh dipakai guys. Dorong tim kita untuk bicara dan ngasih ide, berbagi, sehingga kita bisa tahu kapan saatnya memimpin dan kapan saatnya kita following. Nah, jadi teman-teman, kepemimpinan yang sebenarnya bukan soal selalu berada di depan, tapi tentang tahu kapan harus memimpin dan kapan harus dipimpin. Ini tuh kayak kita dancing between vision and collaboration, between courage and humility. And the interesting part is that ilmu neuroscience ngebuktiin bahwa otak kita itu dirancang untuk ngelakuin ini semua dengan baik. Tapi dengan syarat, kita harus ngelatihnya. Thank you banget udah nonton episode pertama, Inspirasi Kepemimpinan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu ngerasa terinspirasi. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman kepemimpinan kamu yang paling berkesan. Saya Teddy Irawan alias Tey Radwen dari LND Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya.